Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memulai novena Roh Kudus. Kita mohon rahmat Roh Kudus agar berkenan hadir di dalam hati kita. Karena Roh Kudus sangat penting. Itulah yang diwariskan oleh Yesus. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kuduslah yang akan membimbing kita sehingga kita bisa mengerti ajaran-ajaran Yesus. Roh Kudus juga yang bisa membuat kita percaya kepada Tuhan. Maka mari dengan semangat 9 hari kita mohon turunnya Roh Kudus, agar Roh Kudus berkenan diam di hati kita dan membimbing kita setiap hari. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita bisa mengerti. Dan terutama anugerah Roh Kudus yang terbesar adalah membuat hidup kita bermakna. Mengapa? Hidup bermakna itu ternyata adalah hidup yang terhubung dengan rencana Tuhan. Sehingga diri kita bukan sekedar pribadi yang terpisah dengan rencana Tuhan. Salah satu nasib kurang baik atau dikatakan nasib yang menyedihkan dari kaum ateis adalah mereka tidak terhubung dengan rencana besar karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sampai-sampai mereka mencari makna itu dan akhirnya tidak menemukan karena mereka mencoba mencarinya dalam hubungannya dengan makhluk yang sama dengan mereka, yaitu manusia atau yang lebih rendah, binatang, hobi, kemudian juga pikiran mereka sendiri. Dan karena itu tidak heran kalau kemudian mereka frustrasi karena tidak bisa menemukan makna hidup yang berarti bagi mereka. Sementara kita tidak. Hidup kita terhubung dengan rencana Tuhan yang begitu besar. Sehingga justru rencana Tuhan yang besar itu membuat hidup kita bermakna. Kita mampu menghadapi macam-macam hal, bahkan derita, ketika kita mengetahui dan mengerti bahwa perjuangan saya ini bermakna. Orang yang mencintai seseorang, dia bahkan ikhlas berkorban, bahkan ikhlas menderita, karena mereka mengerti apa artinya pengorbanan itu dalam hubungannya dengan cinta yang besar. Nah, kita melalui Roh Kudus bisa mengerti bahwa kita ini terhubung dengan rencana Tuhan yang besar, sehingga hidup kita tidak pernah sia-sia. Hidup kita berarti. Karena itu juga kalau kita bisa melihat hubungan hidup kita dengan rencana Tuhan yang besar, kita bahkan bisa menghadapi kesulitan hidup macam apapun juga. Roh Kudus juga yang membuat kita bisa mengerti bahwa hidup kita ini berarti, bahwa hidup kita ini tidak sia-sia. Hidup kita ini sudah disempurnakan oleh hidup Yesus karena kebangkitannya. Dan kalau Yesus sudah naik ke surga, itu berarti harapan dan jaminan bahwa hidup kita yang sekarang juga akan diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan. Karena Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Kalau kepalanya sudah sampai, tubuhnya pasti sampai. Roh Kudus itu yang membuat hidup kita bisa lebih seimbang. Karena sering orang melihat hidup di dunia ini tidak seimbang. Ada yang berat sebelah. Hidup dunia ini tidak penting. Yang penting itu hidup nanti sesudah di dunia ini. Itu juga tidak seimbang. Tidak tepat. Ada yang sebaliknya. Hidup dunia ini yang penting ya hidup di dunia ini. Kerja, dapat duit, bahagia. Hidup nanti itu urusan nanti. Itu juga tidak tepat. Kita bisa putus asa. Kalau gagal, padahal ini hidup satu-satunya. Kalau sakit, itulah ketidakseimbangan. Roh Kudus membuat kita bisa mengerti dan membuat kita menjadi lebih seimbang, tepat dalam memahami hidup ini. Hidup ini berarti sekali karena Tuhan Yesus sudah menjadi manusia. Sehingga hidup kita tidak lagi melulu manusiawi, tapi ilahi. Hidup kita ini berarti sekali
karena Tuhan menyempurnakan. Bahkan tubuh kita sangat berarti karena tubuh kita dimuliakan oleh Yesus. Yesus menjadi manusia dan kemudian ketika dia mati, wafat, dia bangkit, dia menampakkan diri dengan tubuh sempurnanya selama 40 hari. Dan ketika dia naik ke surga, tubuh badan manusiawinya yang telah disempurnakan itu tinggal dalam kemuliaan. Dan itu berarti juga hidup kita, tubuh kita, badan kita sangat penting, bukan tidak penting. Nanti kita juga akan mengalami tubuh yang sempurna, hidup yang sempurna. Hidup yang sekarang bukan ditinggalkan begitu saja, tetapi disempurnakan oleh Tuhan dalam kemuliaan. Maka Roh Kudus bisa membuat kita mengerti, hidup sekarang berarti, hidup nanti juga berarti. Dan karena ada hubungan antara hidup sekarang dan hidup nanti, apapun yang terjadi di dunia ini, penyakit, derita, bahkan kematian, tidak menghancurkan kita. Apapun tidak bisa menghancurkan kita. Karena hidup kita dilihat dalam hubungannya dengan hidup kita yang nanti, yang dimuliakan. Suka duka hidup ini ada hubungannya dengan kemuliaan kita nanti. Maka kita tidak akan pernah putus asa karena Tuhan bersama kita. Terutama karena Roh Kudus membimbing kita dan membuat kita mengerti. Tuhan memberkati.